Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel About Guides. Di sini saya akan memaparkan sebuah tutorial yang dikhususkan kepada anda-anda sekalian yang kebingungan ataupun yang masih kesulitan juga mengimport data, mengimport data maupun mempostingnya. Di sini ada dua media. Yang satu melalui aplikasi Adin FKDT Jabar yang bisa di-download oleh kita di Play Store ataupun kita bisa mengaksesnya langsung dari komputer desktop. Dan kali ini saya akan menggunakan komputer desktop karena ini akan lebih mudah pengoperasiannya, bagaimana pengisiannya, untuk mendaftarkannya, dan juga memantau santri-santri yang ada di Jawa Barat. Oke, langsung saja check it out. Buka langsung Google Chrome kalian. Nah, boleh Mozilla, boleh apapun lah browser. Nah, di tempat URL kita input langsung aja Adin FKDT Jabar. Berhubung saya di daerah Jabar, ya mungkin saya masukinnya Jabar. Kalau kalian misalkan di daerah yang lain, cukup masukkan Adin FKDT aja. Nah, sudah masuk pencarian, kita klik DPW FKDT Jabar. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini ada bagian submenu di bawah. Biasa kita melihat di atas, tapi ini kita lihatnya di bawah. Di bawah ada madrasah, pendidik, website, santri, dan juga login. Nah, di sini kita menggunakan login. Bagi yang belum punya akunnya atau belum punya email, silahkan membuat email yang sudah ditentukan oleh FKDT masing-masing. Nah, nanti klik masuk ke login. Nah, di sini saya akan login madrasah saya. Langsung masukkan juga password yang sudah terdaftar di email Anda. Langsung masuk aja langsung. Nah, setelah begini, nanti sudah muncul. Bagi data yang masih kosong, di sini kan ruangan kosong, pendidik kosong, dan santri pun kosong. Nah, itu belum diinput. Kita gimana sih cara mengisinya untuk di madrasah ini? Nah, kita masuk ke madrasah dulu. Nah, di sini kita edit semua yang masih belum diisi, karena ini adalah data pengelola madrasah, yaitu kepala madrasahnya sendiri. Setelah itu kita edit profil kepala madrasah di sini. Nah, di sini masukkan KTP-nya. KTP bukan NSDT, KTP NIK ya. Setelah itu nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, jenjang pendidikan terakhir, dan pertama menjabat di madrasah tersebut, juga alamat yang lengkap, provinsi Bandung, kotanya, di sini kecamatan, di sini Bojong Kunci. Nah, ini PNS atau non PNS, tulis saja di sini, pilih. Di sini mendapatkan tunjangan atau tidak, tinggal isi saja. Di sini keaktifan mengajar, jika tidak aktif ya tidak aktif, jika aktif aktif. Jadi kan kepala madrasah itu
ada juga yang mengajar, ada juga yang tidak. Nah, di sini tulis aja. Kalau kepala madrasahnya emang khusus kepala madrasah dan bukan tenaga pengajar, itu tidak aktif. Kalau kepala madrasah sekaligus tenaga pengajar, itu tulis saja aktif. Nah, setelah itu masukkan nomor rekening BJB khususnya, atau Bank Jabar Banten Syariah juga bisa, BJBJS, nomor telepon atau WhatsApp. Di sini foto pemilik madrasah, square tentunya, dan sudah itu masuk edit gitu ya. Nah, setelah selesai, edit juga profil madrasahnya dan isi juga seperti yang barusan. Setelah itu masuk ke Sarpras. Nah, masuk ke Sarpras. Di sini yang paling penting, Sarpras itu apa? Sarana dan prasarana. Misalkan status tanah bagaimana di madrasah kalian. Tambahkan data, di sini luasnya, dan ini di sini pilih tanah milik sendiri, sewa, numpang, wakaf, dan HGP atau apa. Langsung pilih add. Setelah add, jangan lupa refresh. Nah, jangan lupa refresh. Setelah refresh, kita langsung ke ruangan. Nah, di sini juga sama. Ruangan, masuk tambah data. Nah, pilih bangunan yang barusan sudah kita buat. Nah, ini kebetulan saya sudah ada, dan buat nama bangunan juga luas bangunan. Setelah semua beres, jangan lupa ketik add, jangan langsung di close. Nah, setelah sudah diisi, kita refresh lagi. Nah, refresh itu gak lumayan lama. Setelah status tanah ruangan sudah, kita ke membeler. Nah, ini membeler sama seperti barusan. Isinya status tanah, ruangan, mebeler. Mebeler itu mengikuti yang di belakang barusan ya, status tanah sama ruangan. Setelah itu kita masuk juga ke kekurangan. Tapi kekurangan ini masih belum bisa diakses karena ini masih dalam maintenance. Nah, sudah semua diisi di Sarpras ini. Langsung masuk ke rombongan belajar. Nah, ini yang paling lumayan ya. Jangan lupa di rombongan belajar ini kita masuk di jenjang, tambah data langsung. Nah, di sini ada beberapa pilihan, awaliyah, wusto, atau ulia. Nah, kita pilih awaliyah atau wusto. Misalkan ada awaliyah saja, kita pilih awaliyah dan jangan lupa add. Setelah di add, jangan lupa reload juga. Setelah reload, kita langsung ke rombel. Nah, setelah ke rombel, nah di sini ini saya kan sudah ada datanya. Kalau yang belum ada datanya, jangan lupa di reload dulu. Di reload, langsung ke rombel kembali. Nah, di sini tambah data. Nah, setelah data-data yang kayak bangunan itu semua diisi, di sini otomatis bakal ada. Nah, di sini ada madrasah. Jejaring, barusan saya masukin awaliyah. Nah, jenjang ini awaliyah. Nama rombelnya apa? Misalkan ya nama madrasahnya lah ya. Nama madrasahnya kelas. Kita di sini kelas tulis kelas 1, misalkan 1 ya 1 gitu. Di sini apalah gitu. Nah, gitu kan. Nah, langsung add, jangan lupa add, nanti muncul sendiri. Begitu juga kalau kita ada 5 kelas, bikin lagi sampai ada 5. Tapi jangan lupa setiap membuat satu itu kita wajib reload. Setelah reload, kita tambah data lagi untuk kelas 2 nya. Terus kita sudah add, reload lagi, tambah kelas 3, begitu juga seterusnya. Nah, setelah itu jika semua sudah beres, kita reload lagi, jangan lupa reload. Nah, sekarang ke tendik, tenaga pendidik. Nah, di sini tenaga pendidik ini adalah guru. Kalau untuk guru, kita di sini masuk ke tendik yang aktif ya, tenaga didik aktif. Nah, di sini jangan langsung import tendik. Kalau misalkan ingin
mudah yang copy paste. Kalau kita udah punya data, mending import Tendik. Kalau yang belum punya data, kita bisa input sendiri. Nah, di sini. Tapi itu agak ribet. Kita copy paste aja. Kita masuk ke import Tendik. Nah, di sini di import Tendik, kita ambil dulu blankonya. Kita download blanko sampai terdownload. Ya. Dan saya sudah mendownload. Nah, di sini jangan lupa blanko. Ini untuk blanko downloadnya ya. Bentar, saya buka dulu blankonya. Blanko tenaga didik. Nah, ini dia. Blanko tenaga didik. Nah, di sini kita ikut aturan sini aja ya. Di sini ada nick, masukkan nick guru-guru. Nicknya itu yang dari KTP. Nah, terus namanya, tempat lahir, tanggal lahir. Ini nih yang paling sulit mungkin ya. Tanggal lahir ini kita ikuti format yang di atas, yaitu tahun dulu, bulan, baru tanggal. Nah, jika sudah benar, kita lanjut ke jenis kelamin, pendidikan terakhir. Nah, tempat pertama mengajar di sini, alamat, hingga semua beres, jangan sampai ada yang kosong. Setelah semua misalkan ada berapa data gitu ya, misalkan 8 atau 7. Di sini 7 data sudah nggak ada yang kosong. Oke. Nah, baru kita save. Setelah di save, kita masuk lagi ke yang barusan, yaitu import. Nah, sebelum diimport, kita masuk dulu ke browse, di mana data yang barusan kita isi disimpan. Nah, misalkan udah pilih import data, tunggu sampai ada tulisan sukses. Kalaupun tidak ada tulisan sukses atau misalkan data masih kosong, jangan langsung kita cek dulu, tapi kita keluar dulu baru masuk lagi. Nah, itu dicoba dulu. Nah, setelah semua sudah diimport, ini khusus guru. Nah, kita kembali lagi ke yang pinggir ini. Di sini santri. Nah, yang terakhir ini adalah santri. Santri sama halnya dengan pengisian guru barusan. Nah, di sini kan ada alumni, di sini ada santri aktif. Nah, kita reload dulu. Nah, kita import santri. Kalau kita masuk tambah data ini kita masukin data-data santri satu-satu lagi. Itu terlalu lama. Apalagi yang santrinya di atas 50. Mungkin kita perlu joki untuk mengisi data yang kayak gini ya. Ya udah, kita masuk ke import santri. Nah, di import santri ini kita sama halnya dengan yang barusan. Kita download, di sini ada blanko. Nah, blanko ini kita download juga. Nah, di sini download, save atau open. Dan kebetulan saya sudah menyimpannya dan saya tinggal ngebuka ya. Di sini ada blanko. Tunggu. Oke, kita cari dulu blanko santri. Nah, di sini ada blanko santri. Nah, ini blanko santri ini masih kosong dari sananya, yaitu berupa nick, nama santri, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, tanggal masuk format, alamat, dan sampai ke provinsi. Karena ini cuma data diri bagi santri saja. Dan ini diisi per kelas. Jangan semua santri di sini. Misalkan kelas 3 ada 3 orang, kelas 6 ada 2 orang. Nah, ini isi aja di sini. Dan kita namain atau di save. Misalkan di save, kalau udah diisi komplit, kita save. Dan di save-nya itu jangan sampai ada spasi ataupun ada simbol apapun. Tapi misalkan Al-Ausat. Nah, jadi kita ambil dulu Al-Ausat 2. Jadi nggak ada spasi, nggak ada simbol apapun. Jadi satu kalimat ini, misalkan gini, satu spasi itu nanti akan berpengaruh di proses penguploadan ke adin barusan. Jadi mending kita misalkan untuk menandai kelas 2 1
1 atau 3-nya. Kita misalkan allow set 2, yaitu kita menyimpan kelas 2. Nah, lalu save di tempat yang kita ingin upload nanti, biar enggak terlalu sulit untuk mencarinya. Nah, kita sudah isi semua data ini. Nah, langsung kita masuk lagi ke Adin. Nah, di sini sama seperti barusan ya, kita browse langsung aja. Nah, di sini misalkan ada, ini saya ada contoh Auset kelas 1 2 3 4 5 6 7. 6. Nah, 6. Nah, sampai segini kita import, langsung import. Jangan dulu langsung diimport ya. Upload santri kelas 6, kita pilih kelas. Nah, di sini juga ada kelasnya. Jangan sampai kelas 6 tapi di sini kelas 1. Tapi di sini kita samain juga kelas 6. Baru kita import, tunggu prosesnya import. Nah, nanti di sini ada tulisan atau cakra biasanya, karena itu bug dari websitenya. Nah, ketika ada tulisan maaf, data Anda belum terupload karena masih ada data yang kosong. Nah, itu kita cek dulu apakah benar ada yang kosong atau enggak. Kalau emang enggak ada, kita abaikan saja. Berarti itu data sudah masuk. Nah, untuk mengecek data masuk atau belumnya, kita langsung keluar aja. Nah, di sini logout aja. Nah, kita logout. Nah, di sini kita cari apakah si data santri yang barusan kita upload udah masuk atau belum. Nah, kita masuk ke madrasah untuk mencarinya. Nah, oh maaf, ini madrasah ya. Untuk santri ya ke santri, kita ke santri. Nah, setelah di santri, oke, sudah. Di sini kita cari. Di sini kan ada nama-nama santri ya. Nah, di sini ada Provinsi Jawa Barat. Kita pilih Kabupaten Bandung, lokasi saya saat ini. Kita cari juga daerahnya, yaitu Pamengpeuk. Pilih madrasah. Nah, di sini ada madrasah yang sudah terdaftar, yaitu saya misalkan di Al Auset. Nah, di sini kita bisa lihat nih santri-santri. Oh ya, udah ke-upload. Nah, misalkan kita santri dari kelas 1 sampai kelas 6, kita entry dengan total 61 anak. Berarti ini sudah sesuai kan? Misalkan kita ada 50 siswa atau santri, tapi yang terupload cuma 40. Nah, itu kita check up lagi. Kita recheck dari awal, apakah dari data penginputan sini yang dari belangkong barusan, atau dari penguploadan di situsnya gitu. Kan barusan ada yang kata saya juga, setiap sesudah penguploadan yang selesai atau udah sukses, kita wajib atau untuk jaga-jaga kita reload dulu atau refresh. Bukan refresh di webnya, tapi ada di menu khusus, menu di situ, menu khusus ya. Oke, mungkin segitu aja beberapa tutorial. Maaf, saya juga masih agak kebingungan untuk mengisi data ini, dan ini berlaku bukan hanya di web tapi di aplikasi Adin Jabar yang sudah bisa kita download. Nah, contohnya di sini ya. Misalkan kita masuk ke web Adin Jabar, nanti kita menemukan tombol di untuk Play Store, untuk download di Play Store di sini. Sebentar. Nah, mana ya? Nah, ini dia. Dapatkan aplikasi di Play Store, dan hanya untuk Android saja. Bagi yang memiliki smartphone iPhone itu masih belum bisa. Mungkin segitu saja. Beberapa penjabaran, dan di sini ada santri terbanyak
Nah, ada kan di sini bisa kelihatan. Ini statistikanya, bukan hanya corona aja yang ada statistika, tapi untuk santri juga di sini sudah terdeteksi. Dan aplikasi atau website Adin ini memudahkan kita untuk melihat perkembangan santri di Indonesia ini ya, khususnya di Kabupaten Bandung, dan umumnya bagi aplikasi ini yaitu di daerah Jawa Barat ya. Terima kasih, cukup sekian, saya tutup dulu. Bagi yang ingin bertanya boleh ditulis di kolom komentar atau DM secara langsung. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.